narapidana kasus pencurian sepeda motor dapatkan remisi bebas saat HUT Republik Indonesia ke-77. Sepinya penumpang yang menggunakan kendaraan umum membuat sejumlah trayek kendaraan umum di Kabupaten Pati perlahan-lahan mati. Sebanyak 1.300 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah menggelar kirap merah putih dalam rangka memperingati HUT RI di lapangan setempat. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sejumlah trayek kendaraan umum di Kabupaten Pati perlahan-lahan mati. Hal itu disebabkan karena sepinya penumpang yang menggunakan kendaraan umum. Matinya beberapa trayek diakui sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Faktor mudahnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi menjadi pemicu. Sejumlah trayek kendaraan umum di Kabupaten Pati perlahan-lahan mulai mati beroperasi. Hingga saat ini hanya tersisa beberapa trayek yang masih beroperasi di Kabupaten Pati. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widiatmoko saat ditemui di kantornya pada tempo hari. Teguh menjelaskan bahwa semakin berkurangnya trayek ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Sepinya penumpang mengakibatkan para pengusaha kendaraan umum tidak lagi membuka beberapa trayek tersebut. Adapun trayek yang sudah sepenuhnya tidak lagi beroperasi, diantaranya seperti trayek Pati Winong dan Pati Tambak Romo. Yang masih aktif, Pati Tranggil, Pati Juwana, kemudian Juwana Batangan tinggal beberapa mawon. Untuk Pati Winong, Pati Tambak Romo, sama sekali sudah tidak ada. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, Mas. Ya, Pati mana tadi? Pati Winong, Pati Tambak Romo, terus Juwana Jakenan, Juwana Pucak Wangi selama tidak berjalan malih karena mungkin banyak yang pakai sepeda motor. Disinggung terkait faktor yang menyebabkan matinya sejumlah trayek ini lantaran dipermudahnya kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Teguh mengatakan, kejadian ini dikhawatirkan akan berdampak pada penghasilan daerah, salah satunya berpengaruh pada PAD terminal yang dari waktu ke waktu juga mengalami penurunan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Sebanyak 24 partai politik saat ini sedang diverifikasi keanggotaannya oleh KPU Pati. Verifikasi ini berlangsung sejak 16 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. 3 hal menjadi prioritas KPU Pati dalam Vermin ini. Bertempat di Aula KPU Pati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memverifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten. Sebanyak 24 partai politik yang sebelumnya dinyatakan lolos di KPU Pusat diverifikasi administrasi keanggotaannya oleh KPU Pati. Supriyanto, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pati menjelaskan bahwa sementara KPU Pati hanya memverifikasi administrasi keanggotaan saja, adapun verifikasi yang lain seperti keterwakilan perempuan, pemenuhan syarat kepengurusan, dan juga syarat keberadaan kantor menjadi kewenangan KPU Pusat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada Vermin tahap awal ini, KPU Pati memfokuskan pada 3 hal prioritas, yakni usaha anggota di bawah 17 tahun, status pekerjaan yang dilarang undang-undang, seperti ASN TNI Polri, dan kegedaan internal dan eksternal. Ini hasil analisis dari KPU RI atas bantuan sistem informasi partai politik atau SIPOL itu ada beberapa hal yang kita prioritaskan untuk dilakukan lebih cepat, supaya bisa memberitahukan segera kepada partai politik agar partai politik juga bersiap menindaklanjuti itu. Sementara itu, leading sektor pengawasan Bawaslu Pati, Suyatno yang turut hadir dalam verifikasi administrasi yang diselenggarakan KPU Pati ini mengaku pihaknya akan memfokuskan pengawasan pada 3 hal prioritas seperti usia anggota, status pekerjaan dan juga kegandaan nama, baik di internal maupun eksternal. Fokus pengawasan kita di situ, terus strategi pengawasan kita melakukan pengawasan langsung dan pengawasan melekat terhadap
kerja-kerja dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati. Pada verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang digelar KPU Pati, kegiatan digelar sejak 16 Agustus yang lalu sampai dengan 29 Agustus mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 208 narapidana di Lapas Kelas 2B Brebes mendapatkan remisi di momen Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini. Bahkan seorang napi kasus pencurian sepeda motor diantaranya mendapatkan remisi bebas. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, dari 290 warga binaan yang menghuni Lapas Kelas 2B Brebes, 208 napi diantaranya mendapatkan remisi yang diberikan oleh pihak lapas setempat. Satu orang napi mendapatkan remisi bebas yakni Farikin berusia 34 tahun, napi kasus pencurian sepeda motor asal Kabupaten Tegal yang dihukum 1 tahun 1 bulan dan yang bersangkutan mendapatkan remisi 1 bulan sehingga setelah setahun menetap di tahanan, hari ini dinyatakan bebas bersyarat. Kalapas Kelas 2 Brebes Isnawan mengatakan, pemberian remisi kepada warga binaan terbagi dua, yakni remisi umum 1 dan remisi 2. Warga binaan itu ya tindak pidana umum juga ada, tindak pidana narkoba juga dapat. Ada tindak pidana korupsi dapat satu orang dapat. Terus jumlah warga binaan saat ini berapa, Pak? Sehari ini adalah 290 orang. 290 orang yang mendapatkan remisi 208 orang. Jadi sebagian besar mendapatkan remisi karena berkelakuan baik. Masing-masing remisi diperoleh berapa lama? Kalau remisi itu, untuk mendapatkan remisi itu seorang narapidana harus menjalani 6 sampai 12 bulan dulu dari masa pidananya. Kalau dia udah menjalani 6 bulan dari masa pidana, dia akan mendapatkan remisi 1 bulan dan seterusnya. Untuk khusus yang remisi bebas ini dia menjalani berapa bulan? Dia yang langsung bebas ini itu menjalani 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dia dapat berapa? Sementara dari 290 penghuni Lapas Brebes, sebenarnya lapas sudah melebihi daya tampung yakni 161 penghuni. Akibatnya petugas harus ekstra ketat melakukan penjagaan bagi warga binaan di dalam lapas. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane ora update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV.
Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, puluhan peserta upacara penurunan bendera HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tumbang tak kuat menahan tarik panasnya matahari dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Para anggota relawan Korps Relawan Lembah Adventure Gringsing disibukkan mengevakuasi para pelajar keluar dari barisan karena sakit. Para pelajar sekolah SMP dan SMA se-Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, satu persatu terpaksa dibopong oleh para relawan KSR Lembah Adventure PMI dan terpaksa tidak bisa mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sesi penurunan bendera yang berlangsung di lapangan sepak bola Desa Gringsing. Pasalnya para pelajar tersebut kelelahan dan jatuh sakit. Koordinator relawan Lembah Adventure PMI Gringsing Heri Casper mengatakan, dari upacara pengibaran sampai penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, terdapat 35-an pelajar tumbang dan 11 pelajar terpaksa harus dirujuk ke puskesmas terdekat. Sebagian besar para pelajar sekolah menengah pertama merasakan pusing, sesak nafas, mual hingga muntah. Lebih banyak para peserta upacara yang tumbang pada pelaksanaan upacara penurunan bendera dikarenakan faktor kelelahan. Itu Pak. Oh, untuk perhitungan dari yang tadi pagi kurang lebih 18 sampai 19, bahkan yang ada sampai kita evakuasi ke puskesmas terdekat sekitar 4. Untuk yang sore ini kita lebih 20-an lebih dan kita ada yang evakuasi ke puskesmas 6 atau 7 tadi ya. Apa itu keluhannya rata-rata? Rata-rata mereka merasakan pusing, sesak napas, bahkan mual-mual, muntah-muntah. Sementara itu, prosesi pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih berjalan lancar dengan cuaca panas, sehingga menyebabkan banyak peserta jatuh pingsan dan sakit. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kemerdekaan merupakan buah dari perjuangan bangsa Indonesia yang gigih melawan penjajah. Pelajar memiliki peranan penting untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air, berbagai kegiatan seperti lomba menari, melukis, dan berbagai perlombaan lainnya diikuti oleh para siswa untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Peringati HUT Kemerdekaan RI ke-77. Berbagai cara pelajar untuk memperingati sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan di medan perang. Untuk itu, sebagai bentuk syukur, berbagai kegiatan seperti lomba menari, melukis, dan berbagai perlombaan lain
perlu dilakukan sebagai bentuk semangat kemerdekaan. Selain semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan juga didasari oleh keinginan yang tulus untuk memperoleh kehidupan yang bebas guna menciptakan cita-cita nasional dan mewujudkan tujuan negara. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pageruyung Sugiono mengadakan berbagai perlombaan yang dikemas dalam memperingati HUT RI ke-77, melibatkan seluruh siswa baik dari taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Acara diawali dari jalan sehat, dilanjutkan kegiatan lomba seperti menari, melukis, baca puisi, hingga perlombaan olahraga. Semua ini sebagai bentuk pendidikan nasionalisme terhadap siswa yang masih duduk di tingkat dasar. Ketua Panitia Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pageruyung Sugiono mengatakan, kegiatan ini dalam rangka untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Dengan kegiatan ini berarti para pendidik sudah mengajarkan secara fisik pada para siswa untuk menumbuhkan cinta tanah air atau nasionalisme pada bangsa kita. Adapun kegiatan ini beberapa yang dilakukan beberapa SD Korwil Sambil Kecamatan Pageruyung. Adapun kegiatan itu mengikuti lomba-lomba yang mana lomba-lomba itu akan memupuk kreativitas anak sehingga akan menjadi anak semakin maju dalam bidang pendidikannya. Salah satu siswi Sekolah Dasar Negeri Petung Kecamatan Pageruyung Kendal, Karina Dwi Noviana, merasa senang bisa mengekspresikan seni yang diadakan oleh sekolah. Selain bisa mengasah otak, juga bisa menambah wawasan dan juga menambah teman. Nama saya Karina Dwi Noviana dari SD Negeri Petung. Dalam rangka menyambut RI ke-77, saya mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pageruyung. Harapan kami semuanya dapat mengikuti kegiatan ini. Kami mengikuti lomba menari dan semoga menang. Dan di tahun depan agar lebih meriah merdeka. Kegiatan ini diikuti 21 sekolah TK dan 28 sekolah dasar. Hal ini dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, disyaratkan bahwa bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk mencapai pembangunan nasional. Dari Kendal, Muhammad Arya, Tingkar TV, melaporkan. Sebanyak 1.300 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, menggelar kirap merah putih sebelum melaksanakan upacara bendera detik-detik proklamasi di lapangan setempat. Dengan menggunakan sarung sebagai identitas santri, mereka berjalan kaki sambil membawa bendera merah putih layaknya karnaval. Kirap juga diiringi marching band dan santri yang mengenakan pakaian karnaval. Ribuan santri ini berjalan dari Pondok Pesantren Manbaul Hikmah menuju lapangan desa yang berjarak 2 km. Sejumlah santri juga membawa poster berisikan semangat kemerdekaan layaknya karnaval. Sesampainya di lapangan, santri berbaris rapi untuk mengikuti upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Pengasuh Ponpes Manbaul Hikmah Basyar Rohman yang menjadi pembina upacara mengenakan pakaian adat Jawa. Hal ini sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang memiliki berbagai kebudayaan daerah. Seluruh petugas upacara merupakan santri Manbaul Hikmah. Santri peserta upacara mengenakan sarung dan peci serta ikat kepala pita merah putih. Santriwati juga mengenakan sarung dan ikat kepala pita merah putih. Basyar Rohman mengatakan identitas santri adalah sarung dan peci sebagai upaya melestarikan budaya pesantren dari dulu hingga sekarang. Ya, memang ini menjadi ciri khas dari kami, bahwasanya santri itu pakai sarung, pakai peci, melestarikan budaya pesantren dari dulu sampai kini. NKRI jaga keutuhan NKRI dengan mengembangkan sumber daya manusianya, belajar dengan semangat. Kelak kamu akan menjadi orang hebat, kelak kamu akan menjadi pemimpin bangsa. Kepada ribuan santri, Basyar Rohman berpesan agar tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan terus sumber daya yang ada dengan belajar yang giat.
Rangkaian kegiatan memperingati HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Pondok Pesantren Manbaul Hikmah menyelenggarakan syukuran dengan khataman Al-Quran, sholawat, dan berdoa bersama. Sementara kirap merah putih dilaksanakan sebelum upacara bendera dengan diikuti 1.300 santri, pengurus, serta guru pengajar Manbaul Hikmah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.